Senang sekali kita bertemu lagi dalam Cahaya Kasih episode yang ke-31. Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat, semangat, dan kuat karena setiap langkah kehidupan kita diatur dan dituntun oleh Tuhan. Mantap. Pak, Apa? episode kali ini tuh tentang bersyukur loh Pak. Oke. Kita mau ngobrol bersyukur ya? Baik, sebelum ngobrol bersyukur, Papa mau nanya dulu. Apa arti bersyukur ya? Bersyukur tuh kayak ungkapan gitu, ungkapan ke Tuhan Yesus, ungkapan makasih gitu loh, atas segala yang udah Dia beriin ke kita gitu. Pintar. Memang bersyukur sebenarnya suatu ungkapan, artinya ketika bersyukur itu ada suatu perbuatan, karena ungkapan itu perbuatan. Nah, kita mau dasari dulu dari firman Tuhan Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Itu. Nah, baik. Sekarang kalau tadi sudah tahu apa itu arti bersyukur, terus kenapa kita bersyukur kan? Jadi kenapa kita bersyukur, terus apakah kita perlu untuk bersyukur? Coba kita sekarang bayangkan ketika kita bangun tidur kan. Kita bangun tidur, kita membuka mata, kita bisa ketika membuka mata itu kita bisa biasakan untuk kita lihat lagi apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ketika bangun tidur, enggak semua orang bangun tuh bisa fit loh kan. Jadi ada yang bangun tidur tapi dia nggak bisa bangun. Banyak yang terus. Nah, jadi ketika kita udah bangun tuh sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan kan. Terus yang kedua, ini yang pertanyaan menarik. Apakah kita sudah bersyukur? Kalau ditanya dulu, Papa pernah ditanya sama senior Papa di GKJ Prambanan. Mungkin sekarang juga melihat ini ya. Waktu itu ditanya, Mas Ito sudah bersyukur belum? Saya jawab itu, Papa itu kan nomor-nomornya ngeledeng kan. Saya jawab itu, wow, saya itu paling bersyukur Pak. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang bertanya kepada Papa, kalau melihat ketawa ingat ini ya. Saya tuh orang paling bersyukur tuh ditanya ya. Bapak ini bertanya, kalau Mas Isto pipis itu bersyukur enggak? Saya langsung diam enggak? Karena saya tahu betul Bapak, ketika Papa bangun tidur terus pipis dan sebagainya itu biasa aja. Tapi Papa bisa bayangin bahwa banyak orang yang mau pipis saja nggak bisa kan, dia harus ke rumah sakit dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang mudah seperti ini, hal yang simpel seperti ini kadang kita tidak merasa itu bahwa kita sudah dapat berkat sama Tuhan sehingga kita tidak bersyukur, kita lupa untuk bersyukur. Baik. Terus Pak, aku ada pertanyaan. Apa? Nek, kan bersyukur dalam segala hal tuh susah Pak? Memang susah itu. Itu gimana caranya? Tapi benar-benar kayak dalam segala hal gitu loh, sampai kalau kita dapat musibah itu juga harus bersyukur, itu gimana? Tunggu pertanyaan dua kali, pertanyaan kritisan begini. Nah, kita baca dulu dari firman Tuhan ya, firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ada bagian yang digarisbawahi, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi begini Kak, perancangan Tuhan itu pasti ada kebaikan, pasti. Nah, kalau tadi kakak bilang tadi enggak di dalam ketika kita dapat hal yang baik-baik saja, tapi ketika susah atau ketika kesialan atau kita kurang beruntung
atau kesulitan, gitu, itu sebenarnya adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Cuman kita ini terlalu bodoh kan, terlalu bodoh nggak bisa melihat bahwa itu sebenarnya rancangan Tuhan. Gue gini, Papa mau cerita ini, kakak tahu motor Honda? Yang sama dulu. Honda sekarang juga sama, Honda dari dulu sampai sekarang. Itu dulu yang punya namanya Saichiro Honda, sekarang sudah meninggal. Makanya motornya namanya Honda. Dia itu dulu melamar atau memberi suatu rancangan mesin, namanya piston. Itu dikasih ke Toyota. Toyota menolak karena rancangannya terlalu biasa, kurang bagus dan sebagainya. Nah, karena Seiichiro Honda ini ditolak Toyota, dia bikin rancangan sendiri, dia bikin pabrik sendiri, dia sekarang sukses. Dia bikin motor, gak cuma motor sekarang Honda itu apalagi selain motor, mobil. Nah, mobil. Dulu Papa itu pernah gitar, namanya gitarnya mereknya Honda. Jadi nggak cuma motor, sekarang mobil sampai sekarang salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Karena apa? Karena dia ditolak, mendapat kesulitan. Jadi kalau saat itu pasti merasa ini kesialan, kesulitan. Kita bersungut-sungut, kita nggak dikasih apa yang kita minta. Tapi Tuhan kasih rancangan yang luar biasa. Kita aja nggak mampu. Bahwa nanti di belakangnya, karena ditolak, Seiichiro Honda menjadi satu-satu produsen otomotif terbesar di dunia. Tuh. Nah, Papa juga mau cerita. Ada 2 kejadian kemarin, mungkin 3 tahun yang lalu, Kak. Papa kan pulang dari Gorontalo, toh. Papa turun dari base camp itu turun ke airport kan. Nah, sudah jalan 1 jam, dompetnya Papa ketinggalan. Papa kesalnya minta ampun, Kak. Kesel banget tuh. Bersungut-sungut, dompet ini nanti kan kalau nggak ada KTP nggak bisa, kita nggak bisa check-in kan, nggak bisa check-in, nggak bisa apa-apa, harus ada identitas kan. Balik lagi ke sana, ambil lagi, terus tapi Papa ingat. Biasanya kalau kayak gini pasti ada sesuatu di depan. Nah, itu begitu Papa balik lagi meneruskan, terus kira-kira waktunya hampir sama. Kalau Papa nggak balik ke camp, itu di depan ada kecelakaan besar, kecelakaan luar biasa. Nah, Papa terus berpikir positif. Seandainya dompetku nggak ketinggalan, mungkin yang kecelakaan itu nggak cuma itu, tapi Papa ikut ke situ. Loh, karena kita nggak tahu kan, rencana Tuhan itu luar biasa, cuman kita nggak tahu. Kadang kita tuh paling beruntung sebenarnya. Cuman kita nggak bisa merasa, kita nggak tahu saking bodohnya bahwa kita itu orang yang paling beruntung, cuman merasa paling sial. Gitu. Tapi dulu waktu itu juga Papa ini hampir kejadian waktu kuliah dulu kan, Papa punya motor tuh. Motor bukan. Nah, Vespa sekarang mahal, dulu murah. Vespa itu kalau dinaikin Papa ya kecil ya. Dinaikin Papa waktu itu macet, nggak ada apa-apa itu, nggak ada apa-apa macet. Keselnya minta ampun, udah panas, udah lapor, tak tendangin Vespanya itu. Tendangin, iya, saking keselnya nggak ada apa-apa kok macet. Nah, akhirnya Papa berhenti berapa jam tuh, dia apa-apain nggak nyala. Sudah diem aja, waktu itu kan Papa bisa ngerokok. Nah, sudah selesai, Papa starter nggak diapa-apain, starter nyala sendiri. Akhirnya Papa jalan lagi di depan, kecelakaan. Saya tanya, kapan kecelakaan? Baru seperempat jam yang lalu. Tuh kan, hampir sama. Tapi waktu itu Papa ngamuk, motornya Vespa-nya nggak tendangin. Iya, tendangin. Karena nggak tahu bahwa sebenarnya kita tuh dituntun Tuhan. Kenapa macet? Karena supaya nggak ada kecelakaan di depan. Itulah. Jadi Tuhan selalu ikut dalam setiap langkahku. Tadi kita nyanyi, ikut dalam Tuhan merancang bahwa itu yang terbaik untuk kita. Baik, Kak. Nah, tadi kita juga ngomong tentang bersyukur, kita ngobrol bersyukur. Nah, terus apa yang kita lakukan ketika kita sudah bersyukur tadi? Kan katanya tadi Kakak, bersyukur itu ungkapan. Artinya itu satu perbuatan ya. Nah, kalau itu sudah diungkapkan, artinya pertama kali bahwa kita harus melakukan adalah bersyukur kepada Tuhan itu ya kita salah satunya kita merasa betul-betul sudah diselamatkan Tuhan kan. Kita sudah selamat. Nah, kalau sudah selamat, ya pasti kita kan senang hatinya. Kalau senang kita selalu sukacita. Ingat sukacita kan. Karena banyak orang
Banyak orang nggak yang dia tuh kaya raya, dia populer, dia sangat terkenal, fansnya banyak, apa lagi, tapi dia tidak ada sukacita dalam hatinya kan. Padahal semua itu yang diingini manusia ada di situ, itu tidak sukacita. Tapi ada juga teman kita atau orang yang biasa-biasa saja, tapi karena kasih Tuhan, dia merasa sukacita dalam hatinya, selalu happy gitu kan. Jadi happy itu bukan tergantung keadaan, kita yang menciptakan. Kita sudah dapat apapun kita terima sekarang saat ini, kita punya apapun kita terima, kita bersyukur, kita sukacita. Itu yang kita sudah terima dari Tuhan, berkat yang luar biasa itu bisa kita rasakan. Masalahnya banyak orang yang sudah dapat berkat banyak tapi nggak merasa. Jadi dia rasanya mesti kurang terus, dia selalu mengeluh, dia tidak happy dalam hidupnya. Padahal semua yang dia punya tuh orang lain pengen seperti dia. Orang lain pengen seperti dia, tapi dia tidak merasa happy. Susah banget untuk hidupnya. Iya kan? Tapi ada orang yang dia dapat berkat Tuhan, masih ada banyak cita-cita dalam hidupnya, belum bisa semua keinginannya tercapai, tapi dia sangat happy dalam hidupnya. Dia bahagia karena apa? Dia karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup, dalam hati orang itu, dalam diri kita. Sehingga setiap hari kita tetap happy. Apapun yang kita punya, orang bisa bersyukur. Kalau orang bisa bersyukur, itu orang bisa merasakan yang dipunya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, dia punya segalanya. Ini tadi itu Pak, kaya raya, fansnya banyak, pintar banget, cantik banget, ganteng banget, pokoknya semua yang diinginin orang ada, punya benda semuanya, tapi dia nggak happy dalam hidupnya, susah. Jadi yang bisa memiliki sukacita. Sukacita bukan karena kita memiliki satu, tapi karena kita yang menciptakannya. Dalam kondisi apapun, orang bersyukur atau bisa bersyukur, dia bisa membuat bahagia itu merasa sukacita setiap hari. Nah, terus ungkapan sukacita, ungkapan bersyukur tadi kakak katakan di awal tadi, apa yang pertama? Yang pertama apa? Ya kita itu baik sama orang. Ya toh, baik. Tapi sebelumnya bahwa ungkapan syukur sama Tuhan, ya kita apa? Kita sama Tuhan apa? Hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Ya toh, dia menjadi seturut, ya toh? Seturut kehendak Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita mau bersyukur ya, seturut kehendak Tuhan dan nanti akan menjadi terang. Jadi terang apa Kak? Terang dunia. Iya, jadi terang dunia. Kalau sudah jadi terang dunia, kita sudah luar biasa. Ya, kalau sudah jadi terang dunia, artinya kita akan menjadi berguna untuk orang lain Kak. Poin kedua, berguna untuk Tuhan. Kita hidup, kalau tidak berguna untuk orang lain, nggak ada harganya. Ya Kak. Nomor satu perintah Tuhan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Terus yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang pertama itu gampang. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu. Lah, kalau kita nyampe cuma segitu, ya cukup kan? Ya, mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, setengah mati Kak susahnya. Setengah mati itu. Tapi kalau kita sudah bersyukur, kita akan mengarah ke situ. Apapun jalannya sampai proses mana, kita akan berkembang terus. Baik, yang pertama seturut kehendak Tuhan, ya berguna untuk orang lain. Terus ungkapan lain banyak Kak, misalnya kita punya rezeki, kita bersyukur, kita persembahkan sama Tuhan. Ya tak? Baru misalnya terus lagi karena bersyukur kita dikasih tubuh yang bagus sekali, yang sempurna Kakak. Terus kita puji Tuhan misalnya sehat, tidak sakit. Itu kita harus menjaga tubuh kita kan? Loh, tubuhmu adalah bait Allahmu, jadi kita harus jaga tubuh kita, nggak boleh seenaknya ya toh, nggak boleh pakai narkoba, loh nggak boleh gitu, mabuk-mabukan nggak boleh ya, itu karena apa? Tubuh adalah bait, jaga tubuh kita. Nah baik, nah sukacita itu juga ada fungsi yang lain kan. Sekarang kan masa pandemi, kalau kita selalu sukacita, kalau kita selalu happy, imunitas kita naik. Jadi kita bisa melalui masa pandemi dengan baik. Karena penyakit itu Kak, 90% ini penelitiannya. Penelitian 90% itu disebabkan pikiran Kak. Kalau pikiran kita selalu bersyukur, selalu happy, ya bagus kan semuanya. Makanya nomor satu pikiran. Ya, semua penyakit dari pikiran. Pikiran kita baik,
tubuh kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, kita berguna untuk orang lain, dan kita bisa dapat semuanya dalam kehidupan ini. Dan di masa pandemi ini kan, imunitas kita juga baik karena selalu bersyukur dan bersuka cita, sehingga kita tahan dari virus COVID. Ya, itulah. Baik kakak, ngobrol kita ya hari ini sampai sini, kita akan berdoa dulu untuk menutup episode saya kasih kita yang ke-1 ya. Baik, kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami boleh bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Saat ini kami belajar untuk selalu bersyukur Tuhan. Memang bukan hal yang mudah untuk bersyukur, tapi akan belajar terus Tuhan. Sehingga kami boleh turut kehendak-Mu, kami boleh selalu sukacita dalam kehidupan kami boleh berguna untuk sesama kami, untuk teman-teman saudara kami Tuhan. Dan kami boleh untuk selalu sehat Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di CK selanjutnya.